Hai kamu-kamu yang belakangan ini makin akrab sama Sirina Ambulans, gimana anxiety-nya? Buka IG atau WA isinya kabar duka dari teman atau saudara, yang artinya ancaman COVID makin dekat ke circle kita. Tapi kamu tahu nggak apa yang aneh? Orang-orang malah makin banyak yang abai atau nggak percaya COVID. Ada yang nggak menjalankan prokes tapi bangga banget biar yang lain juga ikutan. Ada yang hobinya nyebarin hoax atau ngebecandain mutasi virus yang jelas-jelas lebih berbahaya. Pokoknya apapun berita yang terkait COVID, orang-orang ini akan muncul di kolom komentar. Kami kan jadi penasaran ya, apa masyarakat yang udah terlalu capek? Atau mungkin banyak yang nggak percaya kalau belum ngalamin sendiri? Nah, di episode ini kita akan bedah alasannya. Semoga bisa jadi bahan refleksi sekaligus catatan untuk pemerintah ya, karena ini semua ada hubungannya sama kinerja mereka. Tapi subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya dulu ya. Kalau kamu antusias, kami juga makin semangat buat gali isu yang penting dan tentunya relate buat kita semua. Pernah ngitung nggak berapa kali dalam sehari kamu lihat komentar atau postingannya para penyangkal COVID? Ada yang yakin banget pandemi bakalan selesai kalau media stop beritain soal COVID. Ada yang kekeh kalau sakit jangan dibawa ke rumah sakit, nanti di-COVID-kan. Atau yang terbaru nih, bawa-bawa negara lain kayak Singapura atau negara Eropa yang konon udah nggak ada COVID, which is semua itu nggak ada yang benar, tapi kok laku ya? Kami kemudian ngobrol sama psikolog klinis Cassandra Putranto yang jelasin alasan dibalik sikap ignorance itu. Pertama, pengaruh tingkat kecerdasan intelektual, emosional, sama sosial. Tiga-tiganya harus jalan nih. Kenapa? Jadi ada orang yang pinter banget misalnya secara intelektual, tapi secara emosional tidak cerdas, artinya dia tidak mampu mengendalikan diri. Nah, di antara orang-orang tersebut adalah yang tadi tidak percaya, kemudian tidak mau terima, kemudian tidak siap, dan bahkan di antara mereka kemudian saling memberikan tulisan-tulisan, komen-komen yang makin membakar emosi orang lain. Oke, faktor kedua, orang-orang yang abai sama pandemi bisa jadi mengidap narsistik loh. Sebuah gangguan kepribadian yang bikin seseorang cuma mikirin dan mentingin dirinya sendiri. Sikap ini juga bikin seseorang jadi lebih agresif dan akhirnya dia nggak mampu berempati sama orang lain. Makanya ada yang nggak percaya COVID kalau dia atau keluarganya sendiri belum ngalamin. Lalu kemudian tadi ada satu faktor yang baru yaitu narsistik tadi tuh. Jadi kalau diri udah merasa diri ya udah yakin paling bener, udah dia paling bener, dia nggak mau terima yang lain. Artinya kalau memang dia tidak percaya, ya udah silakan dia tidak percaya sendiri kan gitu ya. Kan dia tidak perlu ikut menyebarkan berita atau kemudian memberikan komen-komen yang merusak kondisi psikologis orang lain, membuat orang jadi ragu dan lain sebagainya, karena dia akhirnya jadi terlibat yang nomor 3 itu tadi, menyebarkan berita bohong dan hoax itu tadi. Oke, tapi kenapa larinya ke hoax ya? Atau minimal pakai argumen yang sesat logika? Ya karena para penyangkal COVID ini cenderung anti-sains dan suka banget sama teori konspirasi. Bahkan ada penelitian yang terkait dengan bagian prefrontal cortex yang namanya dorsolateral prefrontal cortex. Dia adalah orang-orang yang memang tidak suka untuk melihat atau menerima bukti-bukti ilmiah. Mereka hanya mau menggunakan pemikirannya diri sendiri. Jadi kalau diri sendiri bilang enggak, ya udah enggak. Dia nggak mau lihat fakta-fakta dan bukti-buktinya gitu. Lalu kemudian ada bagian lain yang juga namanya ventromedial cortex yang tadi narsistik itu tadi, yang mereka maunya dirinya dia aja yang diperhatikan. Jadi dia akan mengabaikan kepentingan orang banyak. Karena menurut dia orang banyak nggak lebih penting dari dia yang lebih penting, termasuk pemahamannya, bahwa pemahaman harus diterima orang lain, bukan dia menerima pemahaman orang lain. Nah, masalahnya kembali lagi di seluruh dunia fakta ini ada. Kami juga ngobrol sama Zulfikar Amir, peneliti sosiologi bencana dari Nanyang Technological University, Singapura. Menurut dia, ketidakpedulian adalah salah satu bentuk coping mechanism yang dibagi jadi 2 tipe. Pertama, unintentional ignorance. Jenis ketidakpedulian yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau minimnya info tentang pandemi atau virus COVID itu sendiri. Kedua, intentional ignorance. Jenis penyangkalan yang disengaja atau diniatkan. Artinya, seseorang tahu apa itu COVID, paham risikonya, tapi memilih buat gak peduli. Nah, menurut Zulfikar, jenis kedua ini yang sekarang makin banyak muncul. Jadi mereka mungkin sudah tahu bahwa risiko penularan COVID-19 ini tinggi dan mereka sudah pernah melihat atau bahkan punya saudara atau kenalan yang terkena COVID-19. Tetapi karena tuntutan hidup, karena adanya hal-hal yang mereka tidak bisa hindari, mereka akhirnya
mengambil sikap untuk tidak peduli. Jadi ini semacam coping mechanism ya. Jadi mekanisme untuk bertahan dalam situasi krisis. Dan jangan lupa, kata Zulfikar, pemerintah juga bersikap ignorance kok. Bisa jadi unintentional. Ketidaktahuan menghadapi pandemi bikin mereka ngambil kebijakan yang memperparah keadaan. Tapi bisa juga intensional loh, alias diniatkan. Kenapa diniatkan? Karena pemerintah tahu risiko dari keputusan yang mereka ambil, tapi karena adanya pressure, adanya kepentingan untuk misalnya membuka sektor ekonomi tertentu seperti pariwisata atau pertambangan atau industri manufaktur, mereka akhirnya membiarkan, padahal mereka tahu bahwa risiko penularan di sektor itu sangat tinggi. Jadi ignorance ini sifatnya itu dua arah ya. Jadi this is like a two sides of coin. Jadi selalu ada sikap ignorance di masyarakat di level publik atau di level komunitas, tetapi juga ada sikap ignorance pada level institusi, pada level pemerintahan gitu. Kata Zulfikar, sejak awal pandemi, pemerintah udah keliru karena mengeluarkan statement yang nadanya menyepelekan. LP3ES pernah mencatat dalam 100 hari sejak kasus pertama COVID di Indonesia, pemerintah mengeluarkan 37 pernyataan blunder. Dan yang nyampein itu mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat eselon 1 loh. Masih inget gak seorang Menko pernah mengutip candaan seorang menteri, katanya COVID gak masuk ke Indonesia karena perizinannya susah. Atau mantan menteri kesehatan yang heran, kok publik heboh banget ya? Terus dia bandingin kematian akibat COVID sama kematian karena sakit flu. Blunder-blunder itu termasuk yang muncul belakangan memunculkan dua kondisi. Pertama, tingkat kepercayaan masyarakat menurun. Kedua, menguatkan posisi para penyangkal COVID yang gak jarang memakai blunder pemerintah sebagai argumen mereka. Ya memang kalau kita lihat 1 tahun lebih setelah pandemi terjadi, komunikasi resiko pemerintah itu sedikit berubah ya, di mana resiko penularan ini dikomunikasikan secara lebih transparan. Tetapi kemudian pemberian pengetahuan terhadap masyarakat mengenai apa yang terjadi itu masih masih setengah hati gitu. Jadi menurut saya selebriti-selebriti atau influencer-influencer atau orang-orang biasa yang menyangkal akan COVID tapi kemudian membahayakan orang lain, misalnya tidak menggunakan masker di tempat umum, lalu kemudian mempromosikan sikap ignorance, ya itu harus diberi sanksi. Harus diberi sikap, harus dikenakan sanksi yang tegas supaya mereka tidak merugikan orang lain. Cassandra tentu mendorong pemerintah biar lebih tegas ke para penyangkal COVID. Zulfikar juga menegaskan tindakan mereka sebenarnya kriminal karena membahayakan publik. Tapi kalau itu belum cukup, berarti kita juga harus aktif menangkal narasi mereka. Minimal ya kasih edukasi ke orang-orang terdekat. Kamu ingat sama pepatah stop making stupid people famous? Kalau sekarang kayaknya bisa diganti jadi stop making covidiot famous ya. Ya ngapain juga sih ngasih panggung ke mereka? Terakhir coba share argumen covidiot apa yang paling mind blowing dan bikin kamu ngakak. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto sama follow Instagramnya ya. Kita ketemu lagi di Newsroom 63B edisi berikutnya. Bye!